Mungkin hambatannya ada di bahasa sih, bahasa. Karena kan semua full bahasa Jerman, tidak ada bahasa Inggris, tidak ada bantuan translator juga. Jadi memang semua kita harus bahasa Jerman. Oke, berarti dengan semua bahasa Jerman, Mas Fardan bisa ngikutin itu selama student college? Bisa, alhamdulillah. Oh. Mas Fardan dan teman-teman kira-kira merasakan nggak? Aduh, udah awal-awal udah kayak gini nih. Kira-kira untuk belajar di sana, saya mau lanjutin atau enggak nih kira-kira gitu. Ada kepikiran gitu nggak? Kalau untuk kepikiran seperti itu nggak ada sih waktu itu, karena memang tekadnya dari awal kita mau lulus S1 di sana. Kita mulai student collect aja belum kan waktu itu. Bahkan kita waktu itu untuk tes student collect aja belum selesai, karena kan student collect itu harus tes dulu. Itu pun masanya belum selesai. Jadi kita waktu itu ya udahlah, untuk yang hal ini kita buat pelajaran aja. Dari sekarang kita mulai semua mandiri, karena toh kita juga ujung-ujungnya semua harus mandiri kan. Jadi sekalian ada pengalaman, sekalian untuk dibuat pelajaran juga pengalamannya. Jadi memang membuat suatu pengalaman yang negatif menjadi positif lah. Salah satu sebuah pengalaman ini tuh jadi suatu pembelajaran. Betul. Gitu ya, buat kedepannya biar lebih baik lagi. Oke, baik Mas Fadlan, kan Mas Fadlan sudah mulai masuk nih student college kan? Nah, atau kalau teman-teman belum tahu, student college ini sekolah penyetaraan selama 1 tahun di Jerman, betul ya Mas Fadlan ya? Nah, jadi selama di sana teman-teman akan belajar, mungkin 6 bulan itu lebih banyak ke belajar apa Kak? Dan 6 bulan selanjutnya itu belajar apa? Atau semester pertama atau semester keduanya? Untuk di student collect dari semester pertama sampai semester kedua sudah langsung menjurus ke jurusan yang kita pilih. Gitu. Jadi misalkan saya teknik kurs atau tech kurs itu sudah mulai langsung belajar matematika, fisika, kimia, ada informatik, dan ada pelajaran bahasa Jermannya juga. Di sini mungkin teman-teman nggak ada yang bingung. Ada tech kurs, M kurs maksudnya apa Mas? Ada berapa aja di sana gitu? Jadi untuk di Jerman itu foreign students atau mahasiswa dari negara asing harus lulus student collect terdahulu sebelum mengemban S1 di Jerman di universitas. Student collect itu pilihannya ada teknik kurs atau tech kurs untuk teknik, lalu ada medicine kurs atau medical untuk kesehatan, ada Wirtschaft kurs itu untuk yang bisnis dan ekonomi, ada juga G kurs itu untuk yang literatur and art. Berarti Mas Fadlan ngambilnya tech kurs itu karena bidang teknik ya? Teknik, betul. Oke, baik. Berarti teman-teman Otka sudah tahu ya mana pilihan yang tepat untuk teman-teman nanti ambil, jangan sampai salah ya. Tapi selama di Indonesia itu harus disiapkan lagi gak sih sesuai dengan jurusan itu atau gimana? Iya, biasanya untuk yang tech course kan harus IPA ya waktu itu saya SMA-nya. Jadi berkas-berkasnya juga sesuai untuk yang tech course juga. Kadang juga bahasa itu ada yang berbeda, misalkan G course untuk waktu saya dulu itu G course itu tidak perlu sampai B1 tapi cukup DSH namanya. Apa tuh teman-teman belum tahu? DSH apa kira-kira? DSH itu tes bahasa Jerman sama kayak Gute, tapi pembahasannya mungkin beda ya isinya. Baik, kita balik lagi ke student college ini ya. Berarti selama 1 tahun semester 1, semester 2 ada hambatan dan rintangan gak itu? Kalau untuk hambatan mungkin adaptasi ya. Karena untuk student college pun materinya sebenarnya belum seperti materi kuliah S1. Jadi mereka lebih ke kelas 3 SMA karena kan memang sekolah penyetaraan untuk lulusan SMA di sana. Jadi memang materinya seperti kelas 3 SMA. Mungkin hambatannya ada di bahasa sih, karena kan semua full bahasa Jerman, tidak ada bahasa Inggris, tidak ada bantuan translator juga. Jadi memang semua kita harus bahasa Jerman. Berarti dengan semua bahasa Jerman Mas Fardan bisa ngikutin itu selama student college? Bisa, alhamdulillah. Nah, ada nggak sih yang gagal gitu Mas, teman-teman Mas gitu? Untuk yang student collect ada sih pasti. Ada beberapa. Ya? Berarti bahkan kalau mau dihitung step-stepnya ya, misalnya ada mulai dari sebelum student collect pun ada beberapa yang memang pulang juga karena misalkan tes student collect tapi nggak keterima, nggak masuk student collect, jadinya memutuskan untuk pulang. Atau ada juga yang tidak keterima student collect negeri, memutuskan untuk ke student collect swasta biasanya gitu. Kalau swasta berbayar itu ya? Berbayar dan jauh lebih mahal. Berarti kalau Mas Fardan alhamdulillah selama ini lancar ya. Walaupun memang tantangannya adalah bahasa Jerman. Even walaupun Mas Fardan sudah belajar di level B1 di Indonesia, tapi tetap tantangan bahasa itu masih jadi problem ya buat Mas Fardan sendiri. Tapi untungnya Mas Fardan karena punya tekad kuat dan why-nya itu kuat,
bisa melalui itu semua gitu ya. Iya. Baik Mas Padan, ketika Mas Padan mulai di Jerman kan sudah mulai coba beradaptasi, kira-kira yang adaptasi yang agak sulit banget dan kan pasti karakter Mas Padan tadi ya culture shock ya. Nah atau budayanya kaget gitu di sana itu kayak apa sih yang berbedanya itu antara Indonesia dan di Jerman? Mungkin pertama kalau dari cuaca ya. Oke. Karena kan kebetulan saya di sana sampai itu saya masih ingat tanggal 10 Januari 2012 itu sedang winter di sana dan lagi salju-saljunya juga. Jadi itu pertama shocknya kita dari Indonesia datang ke Jerman salju. Itu biasanya orang Indonesia kulit-kulitnya pada kering, terkupas karena shock dari perbedaan cuaca kan suhu. Itu sih mungkin kalau dari cuaca ya. Kalau dari budaya perbedaan paling jauh itu kultur. Kalau di Indonesia kan kita gotong royong, ramah ke semua ya. Kalau di Jerman itu orangnya lebih dingin biasanya. Jadi, gimana tuh maksudnya lebih dingin? Lebih dingin mungkin lebih ke kalau memang kita tidak ingin mencampuri urusan orang, kita tidak akan reach out ke orang itu. Oke. Pokoknya ya nggak usah ikut-ikutan lah gitu ya. Betul. Oke. Kalau ada nggak sih orang-orang yang kan kalau di Indonesia itu orang-orangnya rata-rata sok kenal sedekat gitu ya. Nah kalau di Jerman berarti nggak bisa dong kayak gitu ya? Kalau orang Jermannya nggak ada. Ada ya? Apalagi ke kita ke Orang asing foreigner orang asing. Ya. Oke. Jadi itu ya jadi yang agak aneh gitu ya? Iya. Jadi mau nggak mau kita kalau ingin bertanya ya harus samperin orang Jermannya, bertanya pakai bahasa Jerman dan memang harus sering-sering bertanya sih di sana. Oke. Karena kita kalau di Indonesia kan bisa ya sok kenal sok dekat. Kalau di sana harus lebih mendekati orangnya dulu. Jadi kitanya yang harus cepat-cepat welcome gitu ya. Betul. Harus approach duluan lah gitu ya. Harus approach dulu. Oke. Tapi kalau Mas Padan sendiri kalau sama teman-teman itu gimana Mas? Bareng-bareng atau gimana? Kebetulan waktu baru sampai itu memang kemana-mana bareng-bareng karena masih baru ya dan masih agak takut-takut juga. Jadi kemana-mana bareng, mau belanja bahan makanan bareng seperti itu. Setelah mulai berapa bulan, apalagi student college kita pindah kota, lalu studi S1 juga pindah kota lagi, lama-lama teman baru lagi dan kita lebih berani untuk sendiri kemana-mana seperti itu. Jadi tapi memang tetap untuk kebetulan ya orang-orang Indonesia di Jerman apalagi kan kita ada PPI, itu semua sangat solid. Jadi memang ada acara rutin kumpul, kalaupun bukan acara kita tiap hari kadang main bareng seperti itu. Oke. Nah terkait dengan belajar Mas, kan Mas tadi sudah sampaikan bahwa belajar di Jerman itu agak sulit ya. Nah kira-kira sulitnya tuh kayak gimana? Boleh diceritain ke Sobat Otka kayak gimana gitu yang bikin, kan orang-orang pada di Indonesia bilangnya wah mendingan kuliah itu di Jerman. Satu gratis, yang kedua teman-teman ketika sudah lulus gajinya gede banget gitu kan, pada bilang gitu kan rata-rata. Nah ini gimana menurut Mas sendiri yang sudah pengalaman nih? Pertama mungkin hambatannya kalau saat kuliah itu pasti dari bahasa ya, karena memang ya anggap saja kita kuliah tapi full bahasa Jerman. Itu pertama dari bahasanya, lalu saya nggak tahu kalau jurusan lain, tapi kalau teknik atau kedokteran itu memang lebih sulit. Apa yang sulitnya maksudnya kayak gimana itu Mas? Pembelajarannya atau Pembelajarannya, materinya seperti itu. Oke, belajar itu sih gimana mereka tuh dosennya gitu ya menyampaikan materi kemudian memberikan tugas atau gimana? Kayak gimana kalau di Jerman? Kalau di Jerman itu kita di auditorium biasanya belajarnya. Berarti bareng-bareng gitu ya? Banyakan ya? Ratusan orang. Ratusan orang. Gitu dan kalau di Jerman kan tidak ada absen ya. Jadi mau datang bisa, mau nggak datang bisa seperti itu. Dan kita juga di auditorium itu bebas, kita mau ngapain aja sebenarnya, mau merhatiin boleh, nggak merhatiin juga boleh. Jadi memang di Jerman itu kita benar-benar dilatih kemandirian kita, kesadaran diri kita juga. Kemandirian adalah faktor utama keberhasilan teman-teman belajar di Jerman gitu ya. Oke, baik. Kira-kira berapa lama sih idealnya untuk S1? Kalau dari peraturan sebenarnya sama 8 semester di Jerman juga. Teknik, jurusan lain juga bisnis. Kebanyakan 8 semester sama seperti di Indonesia. Oke. Cuma mungkin bedanya ada peraturan-peraturan yang berbeda ya. Nah, tapi saya dengar ada beberapa teman-teman juga kan yang kuliahnya sampai 8 tahun. Itu benar nggak tuh? Setahu saya memang banyak, apalagi yang jurusan teknik ya. Teknik kedokteran lebih dari 4 tahun itu hal yang wajar.
materinya sakingnya banyak dan agak rumit juga ya. Dan ya tidak mudah lah. Tapi banyak juga kok yang lulus tepat waktu juga banyak. Oke, jadi tergantung dari kitanya sendiri ya. Betul. Dapat cerita juga ada beberapa yang lama-lama itu karena dia juga sambil kuliah sambil dalam kutip kerja juga kan. Bisa. Ada yang kayak gitu ya. Kok Mas Farhan pernah ngalamin kayak gitu juga? Saya part time kebetulan tidak pernah. Oke, jadi fokus belajar ya? Fokus belajar. Oke. Niatnya. Niatnya. Oke, nah ini kan 4 tahun nih. Dan tiba-tiba kenapa Mas Padan memutuskan untuk kembali lagi ke Indonesia gitu? Bukan memutuskan untuk balik lagi ya, tapi diputuskan harus balik lagi ke Indonesia. Karena memang waktu itu visa studi saya tidak diperpanjang sama imigrasi di Jerman. Kenapa atau tuh, Mas? Ausländerbehörde-nya namanya. Oke. Karena waktu itu saya dalam 4 tahun itu belum menyelesaikan kuliah. Maksudnya? Gitu. Oh, Jadi kuliahnya kuliahnya belum selesai setelah 8 semester. Dan kebetulan itu tepat waktu saya mau perpanjang visa studi. Kalau Mas Padan memperpanjang sebelumnya bisa? Saya itu setiap tahun memang visa studi perpanjang. Cuman memang imigrasi nggak memberikan izin gitu ya? Betul, tidak ingin mengeluarkan atau memperbarui visa studi. Dan waktu itu saya juga sudah sempat argumen juga ya dengan pihak imigrasinya. Saya juga akan ada alasan 2 semester itu ada surat dokter karena alasan medis. Jadi tidak bisa ikut ujian 2 semester berturut-turut. Jadi kan agak telat, tapi tetap tidak bisa. Waktu itu pilihannya antara memang saya memutuskan untuk balik atau bisa diangkat ke pengadilan sebenarnya. Pengadilan, wah serem banget. Iya, karena waktu itu kan 2018 ya, Iya. Helman. Dari rentang 2017 sampai 2019 itu banyak banget mahasiswa Indonesia yang pulang ke Indonesia karena memang tidak diperpanjang visa studinya. Oke. Dan itu di kota saya di Gießen ya, nggak tahu kota lain. Kalau di Gießen memang banyak. Dan itu ada juga teman yang mencoba untuk angkat itu ke pengadilan. Jadi mereka kalau di Jerman kita mahasiswa pun dapat hak untuk lawyer gratis Dari untuk pemerintah ke Jerman ya? pengadilan dari pemerintah Jermannya. Tapi kebetulan waktu itu untuk kasus spesifik seperti itu tidak bisa gratis. Ternyata lawyernya jadi mau nggak mau harus membayar dalam jumlah yang banyak dan akhirnya pun kalah juga dia case-nya. Oh, oke. Jadi waktu itu saya dapat saya dapat kabar itu. Akhirnya udahlah saya memutuskan untuk melanjutkan studi di Indonesia aja. Kalau misalnya kita sudah angkat ke pengadilan dan kita kalah, itu bisa dapat blacklist dari Jerman. Jadi tidak bisa studi ke sana lagi dalam 3 tahun ke depan kalau nggak salah waktu itu. Even itu S2 beda jenjang juga beda, gak bisa ya? Saya kurang tahu, tapi itu S1 teman saya. Baik, berarti Mas Palan karena izin visa tidak izin kelanjutan visanya nggak dilanjutin, ya udah mau nggak mau harus balik lagi ke Indo. Betul. Gitu. Tapi selama di Indonesia, kira-kira ada prosesnya lagi nggak? Kan kakak udah belajar 4 tahun nih, ya kan? Iya. Di Indonesia ngulang lagi atau gimana? Di Indonesia kebetulan saya melanjutkan ke universitas yang bekerja sama dengan universitas di Jerman juga. Oke. Gitu. Jadi saya bisa transfer kredit, cuman mungkin tidak semua waktu itu, tidak semua bisa ditransfer ke universitas di Indonesia. Karena kan mata kuliahnya ada perbedaan juga ya, walaupun punya kerjasama. Oke. Berarti kampusnya masih bidang jurusan masih sama ya? Mechanical engineering. Oke. Nah, di sini kira-kira Mas Padlan lebih berapa tahun tuh belajarnya pas di Indonesia? Pas di Indonesia itu saya lulus tahun 2023. Oh, 2023. Betul. Berarti mulai di Indonesia 2018. 18 tahun. Oh, langsung ya? Iya. Oke. Jadi awalnya itu transfer kredit. Sebenarnya kalau di Jerman itu memang saya agak sulit ya untuk mendapatkan nilai bagus. Jadi karena di Jerman pun standar nilai 50, beda sama di Indonesia kan ya. Teman-teman kalau di Indonesia kan beda ya standar penilaiannya. Kalau kita kan KKM kalau waktu kuliah itu ya kalau dari IPK kan tetap ya 3,5 dan sebagainya. Tapi kalau di kuliah pers penilaian itu kan 8,5. Kalau di Jerman penilaiannya gimana sih? Kalau di Jerman tetap ada GPA-nya. Jadi untuk tiap ujian itu kita standar minimal nilai 50 untuk lulus. Oke. Jadi kita di sana dapat 51, dapat 50 pun kita udah senang karena lulus kan ya. Gitu. Dan itu nanti bedanya GPA di Jerman dia terbalik dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan IPK paling bagus 4 ya. Iya. Kalau di Jerman itu justru 1 yang paling tinggi. Oke, jadi paling rendah kebalikannya. 6, jadi kebalikan. Paling jelek apa? 6. 6. Oke, 6 kalau di itu Jerman bagus. berterbalik ya. Jadi teman-teman kalau untuk yang paling bagus nilai IPK terbagus itu nilainya 1, tapi paling jelek adalah 6. Sementara kalau di Indonesia terbalik, yaitu paling bagus adalah 4. Ya, Iya. berbeda ya. Oke, baik.
Ini kan balik lagi ke masalah Mas Fadlan mulai belajar lagi di Indonesia, dan kira-kira dari pembelajaran Mas Fadlan kan menganggap kan dari awal ekspektasinya saya kuliah di Jerman, pengen pasti kan kuliah di Jerman itu pengen melanjutkan karir kan di Jerman. Nah, tapi tiba-tiba terputus nih, tidak sesuai dengan harapan, ya kan? Karena masalah visa itu kan. Nah, balik lagi ke Indonesia dan tidak bisa berkarir lah untuk saat ini, bisa berkarir di Jerman. Kira-kira apa yang Mas bisa ambil pelajaran dari ini, Mas? Pelajaran yang paling saya ambil sebenarnya pertama itu takdir yang buruk untuk kita itu belum tentu yang terburuk di mata Tuhan. Wah, luar biasa. Hebat ya. Jadi memang ya walaupun kita mendapat pengalaman yang buruk atau tidak enak, kita bisa berdoa kalau itu mungkin memang jalan yang terbaik untuk kita ke depannya. Mungkin kita belum tahu ya dalam ke depannya itu kita akan dapat apa. Nah, berarti selama di Indonesia Mas Fadlan belajar lagi dari nol lagi ya berarti ya. Betul. Kan karena kuliahnya juga nggak cuma lanjutin cuma setahun lagi atau enggak kan, ngulang lagi kan. Nah, berarti itu tidak menjadi masalah ya. Jadi menjadi teman-teman ini, Mas Fadlan ini jadi salah satu panduan teman-teman bahwa ketika di Jerman itu memang persiapan satu harus matang, dan ketika kuliah di sana pun kemampuan bahasa Jerman pun harus kuat, dan ini harus konsisten ya. Konsisten dalam belajar bahasa Jerman plus mandiri semuanya. Karena yang mengatur untuk semua pembelajaran di sana adalah kemandirian. Kalau teman-teman gak mandiri untuk dalam hal belajar, kemudian dalam hal memanage uang dan sebagainya, itu agak sulit banget untuk bisa bertahan hidup ya. Terutama untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk belajar bahasa Jerman. Jadi jangan sampai semangatnya itu kendor lah gitu ya dari sekarang ya. Karena di Jerman akan lebih susah lagi ya. Oke, baik Mas Fadlan. Kira-kira dari Mas Fadlan sendiri kan sudah ada gambaran bahwa di Jerman itu agak sulit ya. Nah, boleh nggak diberikan pesan kepada teman-teman Sobat Otka, terutama bagaimana sih biar tidak salah dalam hal mempersiapkan karir ataupun studi di Jerman? Oke, untuk teman-teman yang mungkin mau studi ke Jerman khususnya ya, sebelum berangkat ke Jerman, pertama persiapan bahasa Jerman yang matang. Kalau bisa jangan hanya setara dengan kualifikasi yang dibutuhkan, tapi kalau bisa lebih tinggi dari itu. Itu yang kedua, persiapan materi atau pembelajaran yang memang minat kita. Gitu. Karena kalau bukan minat kita, bahasanya susah, akan makin sulit nanti di sana juga. Lalu kalau sudah di sana nanti tetap terus fokus untuk tujuan kita yang di awal. Jadi misalkan memang kita mau lulus di sana, kita setiap hari harus tetap fokus gimana caranya kita mencapai goal tersebut gitu. Jangan sampai ya mungkin sangat penting ya kalau kita punya distraksi selain dari studi ya, karena untuk refreshing juga. Tapi jangan sampai larut ke dalam distraksi tersebut. Jadi kita melupakan tujuan kita di awal. Seperti itu. Lalu di sana juga kenal dan bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu bantuan informasi datang dari mana. Tetapi tetap dengan syarat selalu ikuti yang baik dan jauhi yang buruk. Kayak gimana tuh Mas? Adalah nanti di sana juga biasanya teman-teman pasti mengalami. Oke, jadi teman-teman tetap jaga value kalian selama jadi orang Asia, terutama orang Indonesia ya, karena Indonesia mempunyai value sendiri ya. Harus punya integritas juga, jangan sampai kita itu diwarnai, tapi harus mewarnai tentunya ya. Betul. Baik, terima kasih Mas Fadlan atas waktunya dan inspirasi ini, sangat berguna banget untuk Sobat Otka semuanya, karena dari pengalaman Mas Fadlan ini teman-teman bisa paham bahwa persiapan yang matang adalah sebuah kunci, plus kemandirian adalah sebuah gemboknya yang teman-teman itu harus pegang kuat, sehingga jangan sampai teman-teman ini gagal untuk persiapan studi ataupun mau karir di Jerman. Terima kasih kepada semua penonton Otka yang sudah menonton. Mudah-mudahan semua mimpi kalian bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Saya juga menginformasikan kepada semua Sobat Otka, apabila ingin lebih lanjut terkait dengan informasi studi dan karir di luar negeri, khususnya di Jerman, teman-teman bisa kunjungi website Otka di otka.co.id atau follow di sosial media Otka, semuanya baik di TikTok, Instagram maupun media lainnya. Dan jangan lupa, mulai dari sekarang jangan dinanti-nanti. Jangan lupa, mimpi besar itu diawali dengan langkah kecil. Maka dari itu, mulailah hari ini.